nama saya Tania Sadikin. Saya mahasiswi Sosiologi reguler sore Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 16030080010. Di sini saya akan memaparkan hasil review buku ke-14. Buku ke-14 dengan judul Politik Informasi, Pembebasan dan Eksploitasi di Masyarakat Digital. Ada teori kekuatan informasi. Informasi adalah perbedaan yang bergerak. Informasi juga lewat di antara identitas, dan dalam gerakan itu memungkinkan dan dipengaruhi oleh perubahan informasi dapat membuat perbedaan dari diri sendiri. Kita dapat melihat itu jika file entitas yang bergerak juga dapat bergerak, juga dapat mengalir sebagai informasi, maka alirannya konstan dan terus-menerus berkontribusi lebih jauh mengalir. Informasi dapat memakan diri sendiri dengan cara untuk menghasilkan lebih banyak informasi, dan ini adalah dinamika utama yang mendasari kekuatan informasi dan politik diperiksa. Dinamika ini akan disebut rekursi, kemampuan informasi untuk membuat dirinya sendiri. Dinamika rekursi bisa diteorikan dengan memahami pentingnya titik di mana perbedaan terjadi, dan contoh dari proses ini dapat dilihat yang mendasari institusi digital utama. Dasar keahlian untuk kekuatan informasi. Ketergantungan pada budaya, informasi, dan politik yang tertanam di dalam teknologi informasi adalah proses yang terus berputar. Seperti yang kita mengelola informasi dengan cara baru, informasi itu sendiri bermutasi menjadi baru formulir yang seringkali membutuhkan jenis manajemen baru. Ini menghubungkan konsumerisme yang melihat perangkat yang sebagian besar berfungsi sama fungsi dengan sebagian besar antarmuka yang sama dengan dibedakan yang sama sedang dibedakan gaya dan ukuran. Misalnya perbedaan antara iPhone, iPod, iPad mini, dan iPad. Dengan seseorang di suatu tempat pasti menemukan hal yang berbeda fungsi untuk semua ini, dan mungkin MacBook Air dan atau MacBook Pro laptop juga, dan ada juga beberapa Apple TV merek mereka. Dalam komunikasi semacam ini, perbedaan dan non-diferensiasi merupakan ciri khas sebagian besar aspek branding modern dan pemasaran. Apa yang dipertaruhkan dalam istilah informasi adalah mengontrol perangkat yang berbeda dan kemampuan untuk membuat dan mengubahnya. Menyarankan peran keahlian dalam membentuk lingkungan digital untuk melihat cara merangkul teknologi, menghasilkan masalah keahlian berguna untuk menguraikan contoh terlebih dahulu. Arsitektur eksploitasi awan. Awan adalah awan, disebut juga cloud di dalam dunia digital. Salah satu jenis arsitektur yang mengatur informasi. Mereka melampirkan dan pola perbedaan yang bergerak. Apalagi awan atau cloud adalah arsitektur yang sudah kita lihat mengimplementasikan potensi untuk bentuk eksploitasi
eksploitasi tertentu. Cloud atau awan umumnya diatur dengan satu atau dua fungsi utama. Yang pertama, penyimpanan informasi, dan aplikasi penawaran kedua untuk digunakan informasi disimpan. Awan tidak perlu mengaburkan cara kerja, tetapi mereka mengaburkan hubungan hukum yang diperlukan sambil menawarkan fleksibilitas, mobilitas, dan skalabilitas penyimpanan dan manajemen informasi. Itu penyimpanan dan kemudian manipulasi data memungkinkan rekursi awan atau cloud. Pengelola pada gilirannya dapat mengelola cloud membutuhkan protokol jaringan yang membuat batas dengan menentukan protokol tertentu yang memungkinkan akses ke jaringannya sendiri dan yang melaluinya informasi yang diberikan dipahami sebagai sesuatu yang dapat yang kemudian dapat dipegang dan digunakan oleh pengontrol platform. Misalnya kita mengupload atau menambahkan perangkat sedang berjalan. Sebuah sistem periklanan awalnya disewa dari Google melalui penggunaannya sistem lisensi digunakan oleh banyak perusahaan online. Tetapi pada tahun 2007 Google mencabut sistem mereka karena kekhawatiran tentang konten yang dibacakan di Megaupload. Hal ini menyebabkan Megaupload berancang dan menerapkan sistem iklan mereka. Menghasilkan di samping layanan gratis atau biaya juga diperkenalkan untuk layanan premium atau bebas iklan. Ini membutuhkan Megaupload untuk mengimplementasikan perangkat yang kompleks dalam cloud mereka yang dapat ditentukan dan menayangkan iklan. Ini sendiri kemudian menghasilkan informasi tentang iklan yang mana diklik menghasilkan uang, dan seterusnya. Memastikan hal itu, informasi yang dihasilkan lebih lanjut secara kolektif diaktifkan dan jatuh ke pengelola cloud, menghasilkan kelebihan beban lebih lanjut yang diperlukan untuk mengelola arus informasi baru. Kualitas internet, Buzan dan kawan-kawan, permintaan keamanan telah menjadi kunci untuk melegitimasi penggunaan kekuatan, tetapi secara lebih umum telah membuka jalan bagi negara untuk mobilisasi atau mengambil kekuasaan khusus untuk menangani ancaman eksistensial. Secara tradisional mengatakan keamanan, seorang perwakilan negara menyatakan kondisi darurat, sehingga menuntut hak untuk menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk memblokir pembangunan yang mengancam. Buzan dan kawan-kawan, keamanan tidak kemudian didasarkan pada penilaian objektif dari ancaman eksternal, tetapi merupakan klaim atas legitimasi politik dari tindakan tertentu berdasarkan urgensi luar biasa dari klaim tersebut. Khususnya adalah bahwa ini adalah proses membuat klaim seperti tidak tutup bahwa suatu komunitas biasanya diwakili oleh negara menghadapi ancaman terhadap keberadaan rakyatnya. Jika proses sekuritisasi berhasil, maka file masalah disajikan sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan tindakan darurat dan membenarkan tindakan di luar batas normal prosedur politik. Jaringan media sosial. Jaringan media sosial juga memiliki aspek yang mirip kedua awan dalam arti klasik kandang dan sekuritisasi. Di pengawasan dan profil pengguna mereka, contoh ketiga dari abstrak arsitektur dipahami dalam istilah kekuatan informasi, mengikuti awan dan sekuritisasi karenanya juga akan memungkinkan portabilitas elemen arsitektur seperti itu untuk dilihat. Jaringan media sosial terus berlanjut dan juga mengubah mediasi komunitas melalui sosial teknologi online. Di sini kita kembali ke beberapa isu-isu yang sudah mengemuka seputar eksploitasi kolektif sumber informasi melalui control enclosure, di mana ini sumber daya terjadi.
Gambaran itu sekarang dapat dikembangkan dan secara signifikan komit dengan memeriksa arsitektur rekursi, perangkat, dan jaringan protokol yang menjadi ciri komunitas tersebut di 21 abad. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.